bersama Kasubed, Bapak dosen kita juga, dan juga dia anggota dewan, sekaligus dia komisi 2 ketua komisi 2 di DPR Kabupaten Selangor. Mungkin nanti akan dikupas oleh semuanya di apa itu analisis keuangan Selangor, nanti akan dibahas oleh Bapak Dewan kita bagaimana mungkinnya keuangan Kabupaten Selangor. Jadi kita sudah bersama dengan Bapak narasumber. Nah, jadi kita di sini Pak menanyakan mengenai analisis laporan keuangan. Nah, menurut Bapak sendiri laporan keuangan itu seperti apa sih Pak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa STM. Pada kesempatan ini, baiklah, tadi sudah ditanyakan tentang analisa laporan keuangan. Jadi setiap pemerintahan khususnya yang menggunakan keuangan pemerintah, baik itu APBN, APBD, maka dia wajib ada laporan keuangan. Nah, ini sangat penting karena untuk menilai apakah penggunaan keuangan yang dipakai dalam 1 tahun anggaran itu sudah sesuai dengan aturan undang-undang, dengan permen, dengan perbunya. Karena kalau tidak sesuai, maka itu nanti akan menjadi temuan. Karena setiap akhir periode 1 tahun ini kan akan diperiksa laporan penggunaan ini oleh khususnya yang menggunakan keuangan pemerintah, baik itu APBN, APBD, maka dia wajib ada laporan keuangan. Nah, ini sangat penting karena untuk menilai apakah penggunaan keuangan yang dipakai dalam 1 tahun anggaran itu sudah sesuai dengan aturan undang-undang, dengan permen, dengan perbunya. Karena kalau tidak sesuai, maka itu nanti akan menjadi temuan. Karena setiap akhir periode 1 tahun ini kan akan diperiksa laporan penggunaan ini oleh kalau instrumen saat ini kan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dari pemeriksaan itu nanti diketahui bahwa dinas ini penggunaan penyerapannya sudah sampai tingkat misalnya 100%. Nah, dari semua anggaran yang dipakai itu, apakah penggunaan dana semuanya sesuai dengan aturan? Karena kalau kita ini, walaupun misalnya dia benar, tujuannya baik, kalau dia tidak sesuai dengan aturan itu sama. Dan tujuannya baik, kita sumbangin ke orang-orang miskin misalnya. Tapi karena di aturannya nggak ada, itu jadi salah. Nah, gunanya laporan ini, analisa ini, untuk mengetahui bahwa penggunaan anggaran itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti penting ya laporan keuangan. Itu sangat penting karena itulah yang jadi pedoman. Nah, DPRD karena juga kita sebagai fungsinya adalah controlling, di saat hasil penilaian analisa dari BPK itu, misalnya ada temuan di dinas tertentu dari total anggaran, misalnya ada temuan 100 juta yang tidak sesuai dengan aturan, itu kita akan panggil ke dinas terkait. Kita panggil dari mana mereka ada temuan itu, apa penyebabnya nih, di mana kesalahannya. Setelah tahu, kita minta dinas terkait itu untuk menindaklanjutinya. Nah, menindaklanjuti bisa aja dalam bentuk pengembalian, berarti minta dinas terkait untuk mengembalikan, atau kalau berkaitan dengan pekerjaannya misalnya belum selesai, maka dia wajib menyelesaikan pekerjaan itu. Misal dalam pekerjaan bangunan pembayaran sudah 100%, tapi bentuk bangunannya itu belum final, maka berarti dia wajib untuk menyelesaikan bangunan itu sampai final. PK itu misalnya ada temuan di dinas tertentu dari total anggaran, misalnya ada temuan 100 juta yang tidak sesuai dengan aturan, itu
itu kita akan panggil ke dinas terkait. Kita panggil dari mana mereka ada temuan itu, apa penyebabnya, di mana kesalahannya. Setelah tahu, kita minta dinas terkait itu untuk menindaklanjutinya. Nah, menindaklanjuti bisa aja dalam bentuk pengembalian. Berarti kita minta dinas terkait untuk mengembalikan, atau kalau berkaitan dengan pekerjaannya misalnya belum selesai, maka dia wajib menyelesaikan pekerjaan itu. Misal dalam pekerjaan bangunan, pembayaran sudah 100%, tapi bentuk bangunannya itu belum final, maka berarti dia wajib untuk menyelesaikan bangunan itu sampai final. Kan di laporan keuangan itu kan juga ada jadwalnya yang kayak bulan, semester, terus yang tahunan itu. Ya, kalau kita ini kan KPJ kan, laporan jawaban itu tahun. Contohnya sekarang sudah masuk ke KPJ 2020. Berarti laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari Januari sampai 30 Desember 2020. Nanti akan diperiksa nih. Nah, yang tahun sebelumnya misalnya penggunaan anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Nah, dari penggunaan seluruh itu dari 1 Januari sampai 31 Desember ini, penggunaannya ada yang di bulan 1, yang di bulan 2, yang di bulan 3, semuanya itu diperiksa, dilihat sesuai nggak dengan aturan, sesuai nggak dengan ininya. Nah, di samping penilaian sesuai tidak dengan pelaksanaan, kita juga menilai nilai manfaat dari kegiatan itu tepat sasaran. Kan banyak nih buat program secara aturan, mungkin secara dalam pemeriksaannya dia sudah sesuai dengan aturan dia buat, tapi barang yang dibuat ternyata nilai manfaatnya nggak ada, pakai gitu. Nah, ini juga jadi catatan bagi kita di DPRD. Dengan laporan-laporan ini dari analisa itu menjadi bahan, jadi masukan kita dalam penganggaran tahun berikutnya. Nah, kayak sekarang ini nanti kita akan penganggaran di 2022. Nah, catatan temuan-temuan sebelumnya itu jadi masukan, jangan sampai nanti terjadi kalau untuk Kabupaten Sorolan untuk laporan itu berjalan jadi setelah itu setiap tahun setiap temuan-temuan itu ditindaklanjuti. Jadi dari periode-periode tahunnya, karena ini kan kewajiban undang-undang, tidak boleh misalnya dinas dia bilang laporan, karena itu berdampak pidana. Jadi mau tidak mau itu wajib, seluruhnya itu wajib dia buat. Dan setiap temuannya itu wajib. Kalau dia nggak mau ikuti aturan itu kan sanksinya pidana penjara. Biasanya ada kendala dalam laporan. Paling bukan kendala gini lah, paling kalau kendala kita itu dalam misalnya menindaklanjuti temuan-temuan itu mungkin diberikan kadang-kadang kan diberikan kan 6 hari 2 bulan setelah kadang dalam 2 bulan itu temuan yang tadi minta ditindaklanjuti itu belum selesai. Nah, itu jadi catatan. Cuma mungkin orang itu yang jadi persoalan kan kalau dia tidak menindaklanjuti sama sekali. Tapi kalau dia sudah menindaklanjuti terus misalnya belum, yang penting mereka istilahnya respon. Dan nah, itulah pentingnya kita karena di DPR ini kan fungsinya juga jadi mengatakan kontroling juga ini kita awasi pelaksanaan. Karena kalau tidak sesuai itu bisa pidana. Itu jadi masukan, jangan sampai nanti terjadi Terus Pak,
sampai misalnya dinas dia bilang nggak laporan, karena itu berdampak pada pidana. Jadi mau tidak mau itu wajib, seluruhnya itu wajib dia buat. Dan setiap temuannya itu wajib. Kalau dia nggak mau ikuti aturan itu kan sanksinya untuk pidana penjara. Biasanya ada Pak kendala dalam laporan. Paling bukan kendala gini lah, paling kalau kendala kita itu dalam misalnya menindaklanjuti temuan ini diberikan kadang-kadang kan diberikan kan 60 hari 2 bulan setelah kadang dalam 2 bulan itu temuan yang tadi minta ditindaklanjuti itu belum selesai. Nah itu jadi catatan. Cuman mungkin orang itu yang jadi persoalan kan kalau dia tidak menindaklanjuti sama sekali. Tapi kalau dia sudah menindaklanjuti terus misalnya belum, yang penting mereka istilahnya respon dan nah itulah pentingnya kita karena di DPR ini kan fungsinya juga sebagai mengarahkan, kontroling, memastikan juga ini melaksanakan. Nah kalau tidak sesuai itu bisa pidana lanjuti sama sekali. Tapi kalau dia sudah lanjuti terus misalnya belum, yang penting mereka istilahnya respon dan nah itulah pentingnya kita karena di DPR ini kan fungsinya juga sebagai mengarahkan, kontroling, memastikan juga ini melaksanakan. Nah kalau tidak sesuai itu bisa pidana. Tambahkan Pak, kami kan dari ekonomi juga itu menanyakan bagaimana pendapat ekonomi yang semasanya dalam COVID-19. Kalau kondisi ekonomi dan terlalu di masa pandemi, kalau untuk saat ini itu sudah cukup membaik. Beda kalau awal-awal pandemi itu memang dampaknya luar biasa karena ada orang fobianya tinggi, ketakutannya luar biasa sehingga orang bawa barang dari Sumatera Barat atau dari Curug itu kan dicegah dulu karena ada pos perbatasan. Sudah itu juga ada ketakutan orang datang ke pasar, ketakutan orang berjalan. Itu luar biasa. Jadi pendapatan peredaran uang. Nah tapi saat ini ada dampaknya cuma tidak separah awal-awal. Karena saat ini kan program pemerintah ini sudah berjalan, pertama vaksinasi berjalan dengan baik, sudah itu protokol kesehatan berjalan dengan baik, sudah itu juga bantuan-bantuan pemerintah terhadap yang terkena dampak ekonomi ini kan ada bantuan seperti kemarin itu meringankan tidak membayar retribusi dari yang punya lapak, sudah itu juga ada tambahan bantuan dana kepada pedagang UMKM, sudah itu juga kepada masyarakat ada bantuan dari pusat, dari provinsi. Dengan stimulan ini masyarakat ini berdampak. Alhamdulillah untuk saat ini secara global itu cukup baik lah. Nah, misal kalau kita bandingkan dengan di kota besar kan itu jauh luar biasa dampaknya pandemi COVID ini terhadap ekonomi. Justru sebenarnya yang paling terdampak dari pandemi COVID ini bukan kesehatan, tapi terhadap ekonomi yang paling berdampak. Berarti sudah mempengaruhi COVID ini dalam dampak keuangan Kabupaten Mentawai. Iya, karena sejak pandemi COVID khusus kemarin 2020 dampak yang paling besar lagi untuk di kabupaten kita adalah dengan adanya refocusing. Refocusing ini adalah pemotongan anggaran. Jadi kita misalnya awalnya memilihkan 1,5 lalu dipotong 300 miliar dari pusat, tidak ada transfer. Ini dampak dari COVID karena
pendapatan negara dan pendapatan daerah juga jauh berkurang, karena pendapatan pusat itu kan misalnya dari pajak hotel, restoran, pajak rekreasi, dan selama COVID ini kan ditutup. Nah, karena ditutup tidak ada pajak yang masuk. Nah, sehingga berdampak terhadap pendapatan negara, pendapatan daerah. Nah, dampak dari itu ada refocusing namanya. Refocusing itu pemotong anggaran. Jadi hampir banyak kegiatan-kegiatan di dinas-dinas di kabupaten kita ini. Contoh yang paling berdampak, dinas tertentu yang harusnya ada bergabungan melalui APBD membantu BPJK, akhirnya ini dipotong nih. Nah, sehingga kan berdampak nih, harusnya masyarakat dapat ternyata tidak dapat gitu. Nah, itulah dampak paling besar dari pandemi terhadap APBD itu. Udah sekarang udah mulai stabil ekonomi kita. Sudah mulai, cuman tidak full ya pulihnya, karena di pemerintah itu juga masih ada refocusing pemotongan, cuman tidak sebesar tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin itu misal sekali potong 30%, tambah 50%, kalau sekarang nih 8% ini. Oke, terima kasih Pak. Berarti analisis keuangan kita itu sudah stabil dan juga dalam keadaan COVID ini alhamdulillah mulai lebih stabil. Mudah-mudahan untuk kedepannya Kabupaten Sawangun ini untuk kedepannya lebih baik lagi Pak. Kami dari mahasiswa Time Arab Selangor mengucapkan terima kasih kepada moderator bahwasanya telah menyampaikan apa itu analisis keuangan Kabupaten Selangor. Saya sebagai moderator saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.